Bab 008. 68. Mas. Ih. Kebiasaan deh, onmel Arumi gara-gara kaget ditarik oleh suaminya itu. Dion hanya tersenyum manis mendengar omelan istrinya itu. Kalau mau bicara ya bicara aja, nggak usah bertingkah kayak gini, modus mulu. Cibir Arumi. Kan sambil nyelam minum air, sayang. Elak Dion. Arumi hanya diam, malas untuk menanggapi ucapan sang suami, karena dia tahu suaminya itu akan terus saja menjawab ucapannya. Entahlah hilang kemana Dion yang dingin dulu, yang irit bicara, beda dengan Dion yang sekarang, sangat mesum dan selalu banyak bicara. Ini. Dion memberikan sebuah map coklat ke tangan sang istri. Ini apa? Heran Arumi membolak-balikan map itu. Buka saja. Ujar Dion. Mas. Ucap Arumi berkaca-kaca, setelah melihat dan membaca isi surat yang berada di dalam map coklat itu. Itu punya kamu sayang, Mas hanya membantu menjalankannya, tidak ada niat untuk Mas mengambil perusahaan kamu. Mas dan kakek Narendra sepakat untuk menyembunyikan ini dari kamu, agar kamu tidak memikirkan perusahaan dan kamu nggak diincar oleh para musuh-musuh kakek, tepatnya para lintah yang menghisap di perusahaan kamu itu. Jujur Dion menatap sang istri dengan lembut. Arumi tidak dapat berkata-kata lagi, mendengar ucapan suaminya itu, sungguh ini bagai mimpi bagi Arumi, karena dia sudah ikhlas perusahaan itu diambil alih oleh perusahaan sang suami, namun nyatanya perusahaan itu masih berdiri kokoh dan bahkan berkembang sangat pesat dan itu masih menjadi miliknya. Ini adalah keuntungan dari perusahaan Al, Mas memasukkannya ke sini, dan tidak ada sedikit pun Mas ambil, semuanya masuk ke sini. Ucap Dion lagi memberikan sebuah black card kepada Arumi. Arumi masih terdiam di atas pangkuan Dion. Oh iya, satu lagi. Nana Al itu adalah inisial nama kamu sayang, Mas sengaja menggantinya agar mengecoh musuh-musuh kita. Ucap Dion lagi. Lagi dan lagi Arumi dibuat kaget oleh ucapan suaminya itu, entahlah Arumi tidak dapat lagi berkata-kata, mendengar kejutan demi kejutan dari sang suami. 69. Hari ini adalah hari yang sangat dinanti-nanti oleh Dion, hari ulang tahun sang istri. Dia sengaja mengadakan ulang tahun Arumi di perusahaan Al Group, selain untuk memperkenalkan Arumi sebagai pimpinan perusahaan Al Group. Seluruh karyawan perusahaan Al diundang oleh Dion, tidak pandang bulu, bahkan opnya pun diundang, hanya sebagai tamu, bukan sebagai tukang bersih-bersih. Dion benar-benar memanjakan para karyawan perusahaan Al. Dion tidak segan-segan memesan makanan mewah untuk dikonsumsi oleh para karyawan Al itu, dan Dion juga tidak menerima kado, agar para karyawan yang menengah ke bawah tidak merasa minder. Lagian ini adalah hari baik untuk sang istri, dan Dion juga mengucapkan rasa syukur atas kepulangan sang istri, dan juga anak-anaknya. Apa salahnya dia berbagi dengan para karyawannya? Bahkan di sini Dionlah yang memberi door prize untuk para karyawan yang beruntung. Tidak tanggung-tanggung door prize yang diberikan oleh Dion, ada beberapa unit sepeda motor, kulkas, mesin cuci, TV, kipas angin, komputer, piring set, bahkan sofa, dan ada 2 unit rumah yang diundi oleh Dion. Wah, Momi sangat cantik sekali. Puji si kembar. Kalian juga sangat tampan dan cantik. Arumi balik memuji kedua anak kembarnya. Arumi hari ini memakai gaun panjang berwarna pink dusty dan lengannya berbentuk balon, sangat cocok dengan ulit putih mulus Arumi, rambut Arumi yang sengaja ditata sedemikian rupa oleh Mua dan tidak lupa riasan yang natural, walau natural tetap saja membuat Arumi sangat cantik, karena memang sejatinya Arumi sudah cantik alami dan dipoles sedikit semakin bersinar, ditambah kalung berlian yang sangat cantik di lehernya, makin membuat Arumi semakin berkilau malam ini. Inilah keinginan suami bucinnya itu, dia sengaja membuat sang istri menjadi ratu malam ini, walau setiap hari Arumi juga sudah diratukannya. Pakaian Alexa pun sama dengan pakaian mominya anak itu juga sangat cantik,
Namun rambut Alexa tetap digerai biasa dan dikasih bando cantik di atas kepalanya. Tentu saja bandi yang Alexa pakai tidaklah murah. Baju Dion dan Axel pun serupa, memakai celana bahan hitam, baju kaos putih di luarnya memakai blazer kekinian. Dion sengaja tidak terlalu formal, dia ingin sedikit santai, namun tetap terlihat tampan dan mempesona. Istri Mas memang sangat cantik, puji Dion tak berkedip menatap sang istri. Sungguh kalau sudah seperti ini, Dion jadi menyesal membuat acara ulang tahun yang meriah. Bisa-bisa semua mata laki-laki akan menatap sang istri tanpa berkedip. Mas bisa aja, Keke Arumi tersipu malu. Ah. Jadi nggak pengen ngajak kamu keluar sayang, pasti semua mata akan memandangmu tanpa kedip. Keluh Dion. Arumi terkekeh melihat wajah merajuk suaminya itu. Mas ini ada-ada saja, mana ada yang mau sama aku, sudah punya 2 buntut dan suami yang posesif. Kekeh Arumi. Kamu ini. Gemes Dion ingin mencium sang istri, namun Arumi langsung menghindar. 70. Jangan main cium-cium nanti berantakan lagi. Ucap Arumi. Cek pelit. Cibir Dion. Dedi apa nggak bosan tiap hari selalu aja cium-cium Momi? Sebel Alexa yang menatap jengah sang ayah. Tentu saja tidak sayang, Momi candu untuk Dedi. Ceplos Dion tanpa filter, Arumi langsung melotot kesal menatap Dion. Ayo Mom, kita tinggalkan saja Dedi. Axel langsung menarik tangan sang Momi, menjauh dari dadinya. Alexa langsung melambai-lambaikan tangan ke arah sang Dedi, dengan senyum mengejeknya lalu menyusul abang dan mominya yang sudah menuruni tangga. Hai, kalian bawa kemana istri Dedi? Pekik Dion berjalan cepat menyusul anak dan istrinya. Di tempat lain, di sebuah rumah yang terbilang cukup mewah, tampak Nyonya Ningsih sudah berdandan heboh untuk menghadiri acara ulang tahun sekaligus memperkenalkan pimpinan perusahaan sang suami. Dia sangat ingin tahu siapa sebenarnya pimpinan perusahaan sang suami, karena orangnya sangat misterius, dan belum pernah muncul selama ini. Astaga Ma, lama banget sih. Keluh Tuan Darmawan, menunggu sang istri yang tidak kelar-kelar berdandannya. Sabar dong Pak. Mama kan ingin terlihat cantik dari wanita-wanita lain, apalagi Papa juga salah satu orang penting di perusahaan masa Mama dananya biasa aja, apa kata anak buah Papa nanti? Ujar Nyonya Ningsih yang masih fokus dengan riasannya. Tuan Darmawan hanya memutar mata jengah, istrinya itu memang tidak pernah mau kalah dari orang lain. Cepatlah, 5 menit lagi Mama belum selesai Papa tinggal. Tegas Tuan Darmawan meninggalkan sang istri di kamarnya, dan Tuan Darmawan memilih keluar dari kamar daripada mati bosan menunggu istrinya itu. Iya, bawel banget sih, laki-laki mana tahu tentang riasan, dia cuma pakai celana panjang kemeja dan jas sudah selesai, nggak kayak perempuan yang harus ini dan itu dulu. Gerutu Nyonya Ningsih mempercepat dandanannya. Kamu cantik banget sayang. Puji Nyonya Lia menatap sang menantu penuh kagum. Mama juga cantik. Arumi balik memuji sang mertua. Nenek. Sapa Alexa kepada sang nenek. Wah, cucu nenek cantik sekali. Puji Nyonya Lia tersenyum lembut kepada sang cucu. Terima kasih nenek, apakah aku sudah mirip sama Momi? Tanya Alexa yang selalu ingin disamakan dengan mominya itu. Tentu saja sama, kalian bagai pinang dibelah 2. Sahut Nyonya Arumi. Benarkah? Senang Alexa. Tentu saja. Angguk Nyonya Lia. 71. Papa mana Ma? Tanya Arumi. Tadi masih di kamar, katanya mau ke toilet dulu. Sahut Nyonya Lia. Ayo sayang, kita berangkat. Ajak Dion yang menggandeng tangan Arumi dan menyingkirkan putranya dari samping sang istri. Axel hanya bisa menatap dadinya dengan tatapan kesal,
Semakin kesini dadinya itu sangat tidak suka dia dekat-dekat dengan mominya, dasar dedi posesif anak sendiri juga dicemburui. Nyonya Lia hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan putranya itu. Mama berdoa semoga pas Arumi hamil adik si kembar, Arumi nggak mau dekat-dekat kamu. Ujar Nyonya Lia tanpa perasaan. Amin. Si kembar mengaminkan doa sang nenek. Mama. Pekik Dion tidak terima. Nyonya Lia hanya mengedikkan baju acuh. Ayo sayang, tuh papa sudah datang. Ajak Nyonya Lia menarik menantunya hingga terlepas dari Dion. Ya. Mama, kenapa mengambil istriku, mama sama papa aja ih. Pekik Dion tidak terima. Kasian. Ejek si kembar lalu mereka bergandengan tangan meninggalkan dadinya yang sangat menyebalkan. Itu. Astaga, orang-orang ini kenapa sih, suka sekali merebut istriku. Frustasi Dion. Sudahlah, ayo buruan, sama anak aja nggak mau mengalah. Ujar Tuan Aditya menepuk pundak Dion. Istriku loh itu pak. Sewot Dion. Dan kedua anak kembar itu anakmu, asal kamu tahu. Cibir Tuan Aditya tidak mau kalah. Lia tahu, tapi mereka sudah puas loh sama istri dari sejak dulu, sekarang gantian dong, aku juga mau dekat-dekat istriku. Keluh Dion. Tapi kalau tanpa bantuan si kembar, belum tentu Arumi balik lagi sama kamu. Cibir Tuan Aditya. Tentu saja ucapan papanya itu membuat Dion bungkam. Melihat anaknya tidak mengeluarkan suara lagi, membuat Tuan Aditya tersenyum miring. 72. Nyonya Ningsih sangat takjub melihat dekorasi ruangan pesta penyambutan pimpinan perusahaan AL. Bagaimana tidak, biasanya bunga-bunga palsu yang dipajang di setiap sudut, namun di sini yang ditaruh bunga-bunga hidup, dan beberapa pohon yang sengaja dihias dengan berbagai macam buah-buahan, makanannya pun dipesan dari restoran mewah. Wah, bagus sekali. Gumam Nyonya Ningsih dengan mata berbinar, bukan hanya Bu Ningsih yang menatap kagum, tapi setiap tamu yang datang berdecak kagum melihat ruangan itu yang terlihat seperti surga makanan malam. Ini. Namun matanya menatap sinis kepada beberapa orang yang dia tahu adalah pegawai rendahan di kantor sang suami, yang ikut hadir di pesta itu. Cek, bisa-bisanya 0B sama security diundang di pesta ini, lihatlah pakaian mereka sangat norak. Cibir Nyonya Ningsih tidak suka dan itu didengar oleh sang suami. 1. Kamu jangan macam-macam ma, jangan sampai membuat malu. Tuan Darmawan memperingati sang istri. Memang mama mau ngapain sih? Ujar Nyonya Ningsih jengah, kalau pergi dengan sang suami selalu saja begitu, selalu menjaga sopan santun, bahkan tetap disuruh pasang senyum sama orang yang levelnya di bawah mereka, membuat Nyonya Ningsih jik, merasa tidak selevel dengan mereka. Jangan perilaku kamu yang suka memandang rendah orang itu. Lihat di sana banyak istri-istri pejabat yang pangkatnya lebih tinggi dari aku, dia memperlakukan karyawannya lebih baik, nggak kayak kamu, suamimu ini masih makan gaji dari orang, tapi lagamu sudah kayak bos besar, awas saja kalau mama membuat masalah di pesta ini mama tanggung akibatnya nanti, ancam Tuan Darmawan dengan tegas. 1. Cek, iya bawel banget sih, gerutu Nyonya Ningsih tidak suka. Wah. Ini cantik banget. Seru Alexa berbinar bahagia melihat dekorasi ruang pesta ulang tahun mominya. Dedi tahu saja kalau momi suka bunga mawar. Axel pun ikut bahagia karena dadinya membuat konsep ulang tahun sang momi menggunakan bunga hidup kesukaan sang momi. Ada banyak warna bunga mawar yang menghiasi ruangan itu. Ada warna merah, merah muda, putih, putih kekuningan, dan warna kuning, bunganya ada yang besar sedang dan kecil, sungguh sangat menyejukkan mata. Mas. Gumam Arumi berkaca-kaca. Kamu suka sayang? Tanya Dion memegang punggung tangan sang istri yang melingkar di bahunya. Sangat suka, ini indah sekali,
Pasti mahal ya, ujar Arumi. Dion terkekeh mendengar ucapan sang istri, mau semahal apapun itu dia akan mengusahakan kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Mau semahal apapun itu, asal membuat kamu dan anak-anak bahagia, Mas akan melakukannya sayang. Masalah uang, Mas masih bisa mencarinya lagi, tapi kebahagiaan kalian tidak ada gantinya, ujar Dion. 73. Membuat Arumi tersenyum haru, sungguh suaminya ini sangat jauh berubah semenjak dia kembali. Walau dulu Dion selalu memberikan uang jajan banyak, hanya saja tidak pintar menyayangi sang istri, membuat sang istri kecewa dan memilih pergi dari hidupnya. Itu membuat Dion terpukul dan menyesal seumur hidupnya. Wah, siapa itu yang datang? Ucap seseorang dengan suara yang sedikit keras, langsung menatap ke arah Dion dan keluarga kecilnya. Itu bukannya Tuan Dion. Siapa wanita itu? Biasanya Tuan Dion tidak pernah mau dirangkul oleh wanita, tapi lihatlah sekarang, dia sepertinya sangat menyayangi wanita itu. Lia, bahkan Tuan Dion yang dingin dan tidak pernah tersenyum kepada orang banyak saja, bisa tersenyum sangat manis kepada wanita itu. Lihat tatapan penuh cinta itu, membuat jiwaku ikut meronta-ronta. Sungguh beruntung wanita itu, bisa dicintai sepenuh hati sama Tuan Dion. Wanitanya juga sangat cantik dan berkelas, serasi mereka berdua. Yah, gagal deh aku mendekati Tuan Dion. Perang belum dimulai tapi sudah gugur duluan. Tapi aku senang melihat Tuan Dion sama wanita itu, karena wanita itu bisa membuat beruang kutub itu mencair. Keke orang-orang di sana. Kamu benar, kita juga kecipratan melihat senyum manis dan wajah penuh cinta Tuan Dion, nggak seperti biasanya yang hanya wajah dingin dan tatapan menusuk. Ujar yang lain. Wanitanya sangat cantik seperti Cinderella, wajar Tuan Dion bertekuk lutut. Sepertinya wanita berkelas juga, lihat gayanya yang elegan. Tapi lembut dan keibuan, senyumnya manis banget. Lihat deh, dia ramah banget. Itu kan 0B, tapi mbaknya menegur dan tersenyum tulus sama 0B-nya. Wah, kalau begini kita sih jadi pendukung garis keras ini mah. Banyak bisik-bisik di sana yang membuat Nyonya Ningsih meradang. Sungguh Nyonya Ningsih dibuat kesal dan benci, karena semua orang memuji ke Arumi seperti itu. Dasar wanita kampungan, norak, wajar saja dia menegur OB. Lah di sekelas OB itu, hanya saja dia sedikit beruntung menikah sama Tuan Dion yang kaya raya, gerutu Nyonya Ningsih tidak terima. 2. Mata Nyonya Ningsih makin menatap tidak suka, karena melihat mantan sahabatnya pun terlihat sangat menyayangi Arumi. Sialan, harusnya putri saya yang berada di posisi ini bukan wanita kampungan itu. Geram Nyonya Arumi. Ma, Rumi mau ke sana sebentar ya, mau ambil buah stroberi dikasih coklat lumer cake-nya nikmat banget deh. Gumam Arumi menatap buah stroberi yang ditusuk seperti sare dan di sebelahnya ada coklat yang dijadikan hiasan air mancur. 74. Entah kenapa Arumi sampai sebegitu inginnya makan buah stroberi padahal biasanya dia tidak suka dengan buah stroberi, karena pernah beberapa kali dapat buah stroberi yang asam. 2. Sayang, kamu yakin mau buah stroberi? Tanya Nyonya Lia. Cake-nya asam-asam manis gimana? Gitu pas dibalur coklat leleh. Sahut Arumi sampai menelan air liurnya yang hampir menetes itu. Nyonya Lia dan Tuan Aditya langsung saling pandang, dan tersenyum penuh arti, namun saat ini tidak ada Dion di sana, karena Dion sedang mengecek acara, apa sudah sesuai atau belum. Biar papa saja yang ambilkan. Tawar Tuan Aditya. Tidak usah Pak, Arumi aja. Tolak Arumi dengan sopan. Baiklah, hati-hati jangan sampai kenapa-napa. Cemas Tuan Aditya. Arumi terkekeh mendengar ucapan mertuanya itu, dia pikir dia anak kecil. Arumi berjalan dengan anggun ke arah stand buah dan coklat lele itu,
dan mengambil beberapa tusuk stroberi ke sebuah piring kecil yang sudah disediakan. Hei, perempuan kampungan, ngapain kamu ambil-ambil itu buah? Padahal acara belum mulai, kamu sudah lancang mengambilnya, dasar kampungan, tidak tahu tata krama. Bentak seseorang di belakang Arumi, tentu saja membuat Arumi terjengkit kaget mendengar bentakan itu. Tidak hanya bentakan yang Arumi dapatkan, tapi juga pukulan di bahunya. Astaga, bikin kaget aja sih. Kesal Arumi menatap kesal ke arah tersangkanya. Sementara tersangka menatap Arumi dengan tatapan sengitnya. 75. Astaga. Kaget Arumi melihat kesal kepada orang yang telah berbuat lancang kepadanya. Sementara Bu Ningsih menatap sengit kepada Arumi, sungguh dia tidak menyukai Arumi yang hari ini terlihat sangat cantik dan berkelas. Apalagi semua orang sangat memuji penampilan Arumi dan selalu dibilang sangat cocok dengan Dion. Ada apa sih Bu? Saya mau ambil makanan ya suka-suka saya lah. Ibu kalau mau makan ya ambil aja, nggak ada yang larang. Kesal Arumi. Elbu ibu. Kau pikir aku ini ibumu? Panggil saya Nyonya. Bentak Nyonya Ningsih dengan galaknya. Karena suara Nyonya Ningsih yang melengking membuat atensi para undangan langsung berpusat ke arah mereka. Arumi yang tidak merasa salah hanya cuek aja. Astaga, masih mending saya menyebut Anda dengan sebutan ibu. Coba kalau saya panggil dengan sebutan nenek, gimana tuh? Arumi geleng-geleng kepala melihat tingkah laku Nyonya Ningsih itu yang terlalu gila hormat, dilihat dari cara berpakaiannya yang terlalu berlebihan, sehingga orang melihatnya seperti pajangan berjalan, karena apa-apa dipakai, mungkin saja untuk membuktikan dia punya segalanya. Kau, geram Nyonya Ningsih yang menatap geram kepada Arumi, yang selalu saja menjawab ucapannya dan kali ini, apa katanya? Nenek, sungguh keterlaluan sekali wanita kampungan itu, dia sudah capek-capek berdandan malah dipanggil nenek. Kenapa? Ada yang salah. Acuh Arumi santai dan kembali ingin mengambil stroberi yang sudah sangat menggoda dirinya. Prak. Au. Pekik Arumi, penahan sakit di pergelangan tangannya. Beruntungnya stroberi belum dia kasih coklat leleh, jadi bajunya tidak kotor ulah Nyonya Ningsih itu. Apa-apaan sih, Bu? Dari tadi mengganggu saya saja. Bentak Arumi yang hilang kesabaran. Sudah dibilang, jangan culamitan, masih saja kau mau mengambil makanan itu, sungguh wanita tidak tahu malu, percuma saja kau berpakaian mewah kalau sikapmu itu masih kampungan dan norak. Apa kau tidak pernah memakan makanan mewah selama ini, hingga di pesta mewah ini kau seperti orang kelaparan? Cibir Nyonya Ningsih yang ingin mempermalukan Arumi di depan umum. 1. Sementara orang-orang mulai berbisik-bisik dengan tindakan Nyonya Ningsih yang tidak sopan itu, karena mereka sangat tahu dengan tingkah Nyonya Ningsih yang terlalu sombong dan angkuh itu. Arumi hanya memutar mata malas dengan tingkah Nyonya Ningsih itu. Hai, Nyonya yang terhormat, makanan yang ada di ruangan ini sengaja dihidangkan untuk dimakan, bukan untuk dijadikan pajangan, siapapun boleh memakannya, yang punya hajat saja biasa aja, kenapa Anda yang tamu banyak? 76. Tingkah, dan sok berkuasa. Geram Arumi menatap tajam Nyonya Ningsih. Kau, kapan yang punya hajat mempersilahkan kau makan, dia saja belum datang. Sinis Nyonya Ningsih sok tahu. Arumi terkekeh dengan kebodohan Nyonya Ningsih itu. Saya yang punya hajat, kenapa? Situ nggak suka. Kekeh Arumi. DGG. Nyonya Ningsih kaget mendengar ucapan Arumi itu, namun itu hanya berlangsung sebentar, lalu setelahnya dia malah tertawa terpingkal-pingkal, sungguh istri kampungan Dion itu mimpinya terlalu tinggi. Hahaha. Tawa Nyonya Ningsih pecah di ruangan itu, sungguh ucapan Arumi itu sangat lucu baginya. Hail, gadis udik. Jangan bermimpi terlalu tinggi, kau pikir kau pemilik perusahaan ini. Bangun-bangun. Kekeh Nyonya Ningsih dengan gaya menyebalkannya.
Terserah Anda saja Nyonya, kalau Anda mau makan buah juga silahkan diambil, kalau tidak. Gak usah menunggui saya, seperti orang kurang kerjaan saja. Acu Arumi kembali ingin mengambil sate stroberi. Ya, kau susah sekali dibilangnya. Sret. Nyonya Ningsih langsung menarik tangan Arumi, tentu saja Arumi hampir terjengkang. Mama. Pekik seorang wanita, menghampiri Nyonya Lia, sungguh wanita itu terkejut melihat mamanya yang berbuat kasar kepada Arumi. Sementara Arumi langsung ditangkap oleh sang suami, andai Dion terlambat sedikit saja, sudah dipastikan akan jatuh terduduk di ubin. Sayang, kamu gak apa-apa? Tanya Dion lembut, wajah Dion terlihat sangat khawatir kepada sang istri. Gak apa-apa mas, aku hanya kaget. Ucap Arumi yang memang terlihat sedikit pucat. Setelah memastikan sang istri baik-baik saja, lalu Dion langsung menatap tajam ke arah Nyonya Ningsih. Apa yang Anda lakukan kepada istri saya Nyonya? Geram Dion dengan rahang mengeras, andai wanita itu bukan wanita tua, dan dia juga laki-laki, sudah pasti Dion akan langsung memukulnya tanpa ampun. Saya hanya melarangnya untuk memakan makanan ini, Tuan. Acara saja belum dimulai, tapi wanita kampungan ini sudah mau memakan buah-buah mahal itu, sungguh tidak beretika sekali. Wanita seperti ini hanya bisa membuat Anda malu Tuan, sungguh tidak pantas menjadi pendamping hidup Anda. Ucap Nyonya Ningsih dengan menggebu-gebu, menjelek-jelekan Arumi di depan orang ramai, pasti Dion akan malu memiliki istri seperti Arumi, dan Dion pasti akan menceraikan Arumi pada akhirnya, pikir Nyonya Ningsih. Rahang Dion semakin mengeras mendengar sang istri dijelek-jelekan oleh Nyonya Ningsih itu, dan matanya memerah. 77. Menahan amarah di dalam dadanya. Apa Anda bilang? Bentak Dion marah. Ma, sudah Ma. Gak usah dilanjut, ayo kita pergi. Wulan langsung menarik tangan sang mama. Ya wanita yang datang itu adalah Wulan, mamanya menyuruhnya datang ke acara ulang tahun pemimpin perusahaan Al, tadinya Wulan tidak ingin ikut, tapi mendengar perusahaan Al tempat sang papa bekerja, dia langsung buru-buru menyusul sang mama ke sini. Dia takut sang mama akan membuat ulah di pesta ulang tahun pimpinan perusahaan Al itu, apalagi sang mama belum tahu siapa pimpinan perusahaan Al, dan mamanya akan membuli Arumi, yang akan membuat papa dan dirinya mendapat masalah. Belum sempat dia memberitahu siapa pimpinan Al kepada sang mana, dia sudah dibuat ketar-ketir karena apa yang dia takutkan terjadi. Apa sih Lan, diam dong. Mama sedang bicara loh sama Tuan Dion, bahwa istrinya ini tidak pantas mendampingi dirinya, wanita itu sangat norak dan kampungan, tidak tahu tata krama. Oceh Nyonya Ningsih makin menjadi. Ningsih. Bentak Pak Darmawan sangat marah dengan ulah sang istri, ditinggal sebentar menemui atasannya, sang istri sudah membuat onar, apalagi yang dia singgung adalah Dion. Yang baru dia ketahui kalau Dion adalah suami pemimpin perusahaan ini, berarti istri Dion itu adalah Arumi yang sedang dimaki-maki sang istri. Sungguh Tuan Darmawan dibuat murka oleh kelakuan istrinya itu. Apa sih Pak? Papa bentak Mama dengan menyebut nama Mama. Nggak biasanya Papa kayak gini hanya gara-gara wanita kampungan ini. Tunjuk Nyonya Ningsih ke arah Arumi. Sungguh Nyonya Ningsih tidak terima sang suami memarahi dirinya di depan orang ramai, terutama kini di depan wanita udik yang sangat dia benci. Plak. 78. Plak. Satu tamparan mendarat di pipis mulus Nyonya Ningsih dan itu dilakukan oleh suaminya sendiri. Tuan Darmawan sangat malu dengan kelakuan istrinya itu. Sementara para tamu sangat syok melihat kejadian itu, yang mereka tahu Tuan Darmawan adalah laki-laki baik, dan lembut. Makanya banyak bawahannya yang sangat hormat kepadanya. Tapi walaupun begitu mereka tidak menyalahkan perlakuan Tuan Darmawan, karena memang istri Tuan Darmawan itu harus dikasih pelajaran, dari tadi terus saja berkata kasar, dan juga merendahkan orang lain.
Bukan hanya para tamu, tapi Wulan sang anak pun syok melihat itu semua. Selama ini papanya tidak pernah main tangan walau bagaimanapun kesalahan sang mama, tapi kali ini lihatlah papanya sangat berbeda dan murka melihat kelakuan mamanya. "Papa," gumam Wulan. "Pa." Nyonya Ningsih pun bergumam dengan mata berkaca-kaca, satu tangannya memegang pipinya yang terasa kebas karena pukulan sang suami. Tuan Darmawan bukannya merasa bersalah karena telah memukul sang istri, justru menatap Nyonya Ningsih dengan tatapan sengit. Sungguh emosi Tuan Darmawan sudah di ambang batas karena ulah istrinya itu. "Papa tega menamparkan Mama," ujar Nyonya Ningsih dengan suara bergetar. "Itu kan mau kamu? Dari awal saya sudah bilang jangan buat malu dan kekacauan dia sini. Tapi kau tidak mendengarkan ucapan saya, tapi kau malah semakin menjadi-jadi, menyesal saya membawa kamu ke pesta ini." Geram Tuan Darmawan, "1. Itu bukan salahku," ujar Nyonya Ningsih yang tidak mau disalahkan. "Lalu siapa yang salah, Hu?" "Dia." Tunjuk Nyonya Ningsih ke arah Arumi, "Ini semua gara-gara wanita udik itu." Pekik Nyonya Ningsih menyalahkan Arumi. Arumi yang ditunjuk malah santai saja, tanpa peduli apa yang terjadi. Strawberry lebih menggoda daripada kelakuan Nyonya Ningsih yang kurang adab itu. Arumi sangat menikmati sate stroberi yang diberi topping coklat leleh di dalam cup. Dion sedikit heran dengan kelakuan sang istri, yang dia tahu Arumi tidak menyukai buah stroberi selama ini, namun cukup senang, karena Arumi tidak terpengaruh dengan ucapan Nyonya Ningsih itu. "Masih saja kau menyalahkan orang lain, dasar tidak tahu malu," amuk Tuan Darmawan semakin emosi. "Memang dia salah, lihatlah dia tetap saja memakan buah-buahan itu, padahal sudah berkali-kali aku bilang, dia tidak sopan sama sekali, bahkan yang punya hajat saja belum datang, tapi wanita kampungan itu dengan tidak tahu malunya sudah memakan buah-buahan itu, sungguh tidak tahu tata krama, menjikan sekali, bisa-bisanya Tuan Dion." 79. "Menikah dengan wanita seperti itu, sangat memalukan," ujar Nyonya Ningsih semakin menjadi. "Memang kenapa kalau istri saya memakan buah-buahan di sini, mau dia habiskan semua ya terserah dia, kenapa Anda yang ngatur?" Sahut Dion menatap kesal ke arah wanita tua itu. "Aduh. Tuan Dion, apa Anda tidak malu mempunyai istri yang celamitan kayak gitu? Apalagi pimpinan di sini belum datang, apa dia tidak tahu adab? Harusnya Anda ajarkan dia adab untuk bisa tampil di acara-acara berkelas seperti ini, agar tidak membuat Anda malu, Tuan. Apalagi kalau pimpinan di sini tahu siapa dia, bisa ilfil pimpinan perusahaan Al ini." Cerocos Nyonya Ningsih semakin menjadi. Dion geleng-geleng kepala melihat tingkah absurd Nyonya Ningsih itu, bisa-bisanya sang mama mempunyai teman kaya Nyonya Ningsih itu. Sementara Wulan hanya bisa menunduk malu melihat sepasang suami istri itu, lidahnya keluh, untuk sekedar menegur sang mama saja, Wulan tak mampu untuk mengeluarkan suara, tiba-tiba suaranya mendadak hilang dan lidah berasa keluh. "Halo, Nyonya yang terhormat, biar saya kasih tahu ya, wanita yang kau hina ini adalah istri saya." Ucapan Dion disela oleh Nyonya Ningsih. "Saya tahu itu, makanya saya bilang Anda tidak cocok dengan wanita kampungan ini, dia hanya akan membuat Anda malu, di depan para kolega Anda, lebih baik Anda ceraikan saja wanita seperti ini, lalu cari wanita yang berkelas dan berpangkat, seperti dokter." Contohnya. Cerocos Nyonya Ningsih tanpa filter. 1. Wulan semakin menunduk dalam mendengar ucapan sang mana, sungguh dia tidak bisa berbuat apa-apa, mamanya memang sangat keterlaluan saat ini, apalagi orang yang dikata-katai sang mama ini adalah pimpinan perusahaan Al itu sendiri. Tuan Darmawan kembali ingin mengamuk, tapi ditahan Dion dengan isyarat, supaya Tuan Darmawan tetap diam. Sungguh Tuan Darmawan kehilangan muka saat ini, gara-gara kelakuan sang istri yang tidak tahu adab ini. "Bisakah Anda diam saat orang berbicara?"
Jangan biasakan diri Anda untuk motong ucapan orang lain, agar Anda tidak salah kaprah. Tegas Dion memperlihatkan aura yang sangat dingin. DGG. Tentu saja melihat perubahan Dion itu membuat Nyonya Ningsih ketakutan, bukan hanya Nyonya Ningsih tapi seluruh orang di dalam gedung yang melihat Dion itu bergidik ngeri. Kau Anda ingin bertemu dengan pimpinan perusahaan AL ini bukan? Tekan Dion. Nyonya Ningsih yang ditanya seperti itu hanya bisa menganggukkan kepalanya, tidak berani mengeluarkan suaranya. Wanita yang Anda hina ini, istri saya yang Anda bilang kampungan dan norak ini adalah pemimpin perusahaan AL yang tidak pernah menampakkan diri itu. Inilah dia istri saya Arumi Larasati, singkatan dari AL itu. Ucap Dion lantang. Apa? Pekik Nyonya Ningsih syok mendengar ucapan Dion itu. Anda tidak budek bukan? Jadi saya tidak perlu mengulang 2 kali ucapan saya tadi. Ujar Dion menarik pinggang. 80. Sang istri, agar merapat kepadanya. Tidak, ini tidak mungkin. Ucap Nyonya Ningsih tidak percaya dengan fakta itu. Bukan hanya Nyonya Ningsih yang kaget, namun sebagian orang di ruangan itu ikutan kaget. Tuan Darmawan makin merasa malu, karena sang istri telah menghina habis-habisan pemimpin perusahaan di mana dia juga mencari nafkah di sana. Dia tidak tahu harus meletakkan mukanya di mana kalau sudah begini. Anda tidak usah tidak enak hati seperti itu, Tuan. Ini bukan kesalahan Anda, ini hanya kesalahan istri Anda yang kurang terdidik dan suka merendahkan orang lain. Ini bukan kesalahan Anda, jadi jangan takut, saya akan profesional dalam mengambil tindakan. Ujar Dion yang sudah tahu tentang Tuan Darmawan bagaimana cara kerja Tuan Darmawan. Ternyata laki-laki 50 tahunan itu sangat cakap dalam bekerja, hanya sikap istrinya saja yang kurang terpuji. Terima kasih Tuan. Gugup Tuan Darmawan dengan wajah tidak enak hati, apalagi di sini seluruh karyawan grup AL berada di sana. Bro, Mama. Pekik Wulan, tiba-tiba Nyonya Ningsih pingsan karena syok mendengar fakta itu. 3:81. Setelah banyak drama di pesta ulang tahun Arumi itu dan Dion pun sudah mengumumkan kalau pemilik AL sesungguhnya adalah Arumi, banyak di antara mereka yang meragukan kalau Arumi bisa memimpin perusahaan AL, namun setelah dikenalkan siapa Arumi sebenarnya, membuat yang tadinya memandang rendah Arumi jadi malu sendiri. Kamu akan tetap menjadi kepercayaan saya, dan tetap menjadi tangan kanan saya, sama seperti saat kamu bekerja di sini atas perintah suami saya, walau sekarang tampuk kepemimpinan diambil alih oleh saya, namun tidak akan merubah posisi kamu, karena saya juga sama seperti suami saya, yang jarang datang ke perusahaan. Ucap Riko kepada orang kepercayaan di perusahaan AL. 2. Baik Bu. Ucap Riko lega, dia pikir dia akan dibuang setelah pemimpin barunya datang, lalu bagaimana dengan keluarganya? Orang tua masih butuh biaya, dan adik-adiknya juga butuh biaya untuk kuliah sementara papanya sudah lama meninggal, otomatis Riko lah yang menjadi tulang punggung keluarganya itu. Oh iya, saya dengar dari suami saya, kamu lagi cari-cari rumah untuk orang tua kamu ya? Tanya Arumi. Betul Bu, soalnya adik saya yang bungsu juga mau kuliah di kota ini, jadi mama sendiri tinggal di kampung. Saya khawatir kalau mama hanya tinggal sendiri di kampung Bu, soalnya mama juga sudah tua, dan sering sakit-sakitan. Jujur Riko, pemuda berusia 27 itu, dia bekerja memang dari saat masih kuliah diambil oleh Dion, karena kepintaran dan kejujurannya, Riko bisa jadi kepercayaan Dion. Kalau kamu mau, kamu bisa menempati rumah masa kecil saya, rumah itu sekarang kosong, kamu dan adik-adikmu bisa tinggal di sana. Ujar Arumi. Sewa per tahunnya berapa Bu? Tanya Riko. Arumi tersenyum menatap pemuda itu, karena tidak udah membayarnya, tinggallah di sana selama kamu mau, simpan saja uang sewanya, dan kamu tabung hingga kamu bisa membeli rumah baru nantinya. Ujar Arumi lembut. Benaran Bu.
Tanya Riko merasa tidak percaya dengan ucapan Arumi itu. Tentu saja benar, lagian rumah itu sudah lama kosong kasihan tidak dihuni, walau setiap hari ada yang membersihkannya. Tutur Arumi lagi. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Ucap Riko berkaca-kaca, bukan tidak mampu baginya membeli rumah, dengan gaji yang Arumi berikan, hanya saja uangnya sebagian untuk biaya adik-adiknya kuliah, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kapan orang tuamu akan datang ke kota ini? Oh, Lia, adik-adikmu yang masih ngekos suruh tinggal bersama saja, kan lebih hemat biaya itu. Ujar Arumi. Siap Bu. Ucap Riko terharu, tidak menyangka kedatangan pemimpin barunya itu sebuah keberuntungan untuk Riko. Bu, sapa Tuan Darmawan dengan wajah penuh sesalnya. Setelah mengantar sang istri ke rumah sakit, Pak Darmawan langsung kembali ke acara ulang tahun Arumi. Loh, kok Anda masih di sini? Bukannya menjaga istri Anda? Kaget Arumi. 82. Sudah saya antar ke rumah sakit Bu, saya mau minta maaf sama Ibu atas kesalahan yang diperbuat oleh istri saya tadi Bu. Ujar Tuan Darmawan tidak enak hati. Kenapa harus Bapak yang minta maaf? Yang salah itu istri Anda, bukan Anda, jadi Anda tidak perlu tidak enak hati seperti itu. Saya tahu Anda sedang gelisah memikirkan pekerjaan Anda. Tenang saja, saya tidak akan membawa masalah pribadi ke pekerjaan. Lagian kinerja Bapak di perusahaan ini sangat bagus, jadi Anda tidak usah khawatir. Kekeh Arumi. Terima kasih Bu. Ucap Pak Darmawan dengan perasaan yang lega sekaligus malu. Sama-sama, Bapak pulang saja, kasihan istrinya lagi sakit, dia pasti butuh Bapak, ujar Arumi. Baik Bu, terima kasih. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Ucap Tuan Darmawan. 1. Sementara di tempat yang berbeda, di rumah sakit, Nyonya Ningsih terbaring lemah di rumah sakit. Bagaimana bisa dia yang menjadi pemilik perusahaan Al itu? Gumam Nyonya Ningsih yang masih belum terima dengan kenyataan itu. Ma, sudahlah. Gak usah mikirin itu lagi, sekarang Mama istirahat, biar cepat sembuh dan kembali ke rumah. Ujar Wulan. Nyonya Ningsih melihat sekitar ruangan, dia tidak melihat keberadaan sang suami. Papamu kemana? Tanya Nyonya Ningsih yang tidak melihat keberadaan sang suami. Papa kembali ke acara pesta lagi. Jujur Wulan. Apa? Ngapain lagi dia ke sana? Sudah tahu Mama masih sakit dia malah mementingkan acara perempuan itu. Kesal Nyonya Lia tidak terima. Papa kesana ingin menyelesaikan kekacauan yang sudah Mama buat, Papa tidak ingin kekacauan tadi berdampak dengan pekerjaan Papa. Terang Wulan. Nyonya Lia hanya terdiam mendengar ucapan anaknya itu. 1. Sudahlah, Mana istirahat saja. Ucap Wulan membenarkan selimut sang Mama. Apakah kamu sudah tahu kalau perempuan itu adalah pemilik perusahaan Al? Tanya Nyonya Ningsih. Wulan mengangguk dengan tidak semangat, mengingat kejadian beberapa hari lalu, dia masih berharap apa yang diucapkan Dion itu hanya kebohongan belaka. Namun itu kenyataan yang ada, sudahlah dia hanya bisa mundur teratur, karena lawannya jauh di atas dirinya. Andai papanya juga tahu Claudia sempat melabrak Arumi, mungkin papanya ikut murka kepadanya. Sejak kapan? Tanya Nyonya Ningsih. Waktu aku minta janjian sama Arumi, ternyata dia bukan datang sendiri, Dion pun ikut, lalu Dion memaki aku. Lirih Wulan dengan hati perih, mengingat dia dimaki-maki oleh lelaki yang dia cintai, bahkan dengan tega Dion mengatakan Jalang lebih terhormat dari dirinya. Kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu nggak bilang sama Mama? Kesal Nyonya Ningsih. 83. Aku lupa. Sahut Wulan singkat. Cek. Nyonya Ningsih hanya bisa berdecak sebal mendengar jawaban sang anak. Tuan Darmawan bukannya langsung ke rumah sakit,
Justru dia pulang ke rumah untuk istirahat, masa bodoh sama istrinya, dia sangat kecewa dengan sang istri, bisa-bisanya dia dipermalukan di depan umum oleh kelakuan istrinya yang tidak terpuji itu. Mau ditaruh di mana mukanya nanti saat masuk kerja, sungguh laki-laki paruh baya itu frustasi dengan kelakuan sang istri yang gak pernah berubah, malah makin menjadi. 1. Tuan, Anda pulang, Nyonya di mana? Heran asisten rumah tangganya, yang melihat sang tuan pulang seorang diri, dia tahu tuannya tadi pergi bersama sang Nyonya. Dia di rumah sakit. Sahut Tuan Darmawan singkat dengan wajah menahan kesal. Setelah mendengar jawaban singkat dari tuannya itu, asisten tidak berani lagi bertanya setelah melihat wajah kusut sang tuan. Apakah tuan mau saya bikinkan kopi? Tanya asisten itu lagi. Lia, tolong letakkan di ruang kerja saya. Pinta Tuan Darmawan, setelahnya dia berlalu dari sana. Asisten rumah tangga itu juga langsung pergi ke dapur untuk membuat secangkir kopi untuk sang tuan, tidak lupa cemilannya. 84. Papamu kemana Lan? Kenapa belum datang juga? Keluh Nyonya Ningsih, sejak Sernalan suaminya tidak datang melihatnya ke rumah sakit. Kata papa ada meeting penting yang tidak bisa ditinggalkan. Sahut Wulan dengan suara lemah. Dia tahu apa yang dikatakan papanya hanya alibi belaka, dia tahu papanya sangat kecewa kepada sang mama. Cek, apa pekerjaan lebih penting dari mama? Apa mama tidak ada artinya bagi papamu itu? Kesal Nyonya Ningsih yang tidak pernah sadar dengan kesalahannya. Ma, harusnya mama sadar dengan kesalahan yang mama buat. Mama sudah mempermalukan papa di depan atasan dan bahkan bawahan papa, wajar kalau saat ini papa marah dan kecewa kepada mama. Ujar Wulan yang mulai jengah dengan tingkah mamanya itu yang tidak pernah sadar diri. Kamu menyalahkan mama. Pekik Nyonya Ningsih tidak terima. Bukan menyalahkan mama, tapi kenyataannya mana memang salah. Ujar Wulan. Kamu dan papamu sama saja, mama ini selalu salah di mata kalian, sudahlah kalau kamu juga mau ninggalin mama di sini sendirian, ya udah tinggalin aja, mama juga nggak butuh kok ditemanin. Ketua Nyonya Ningsih merajuk marah. Ya sudah, aku tinggal, aku juga ada kerjaan, pasienku juga sedang banyak, aku sudah telat, nanti aku ke sini lagi. Ujar Wulan berdiri lalu mengecup singkat pipi sang mama. Ya, kau benaran mau ninggalin mama sendiri di sini? Pekik Nyonya Ningsih tidak terima. 2. Mama tidak sendirian, nanti ada perawat yang bisa mama minta bantuan, nanti kalau aku istirahat, aku akan ke sini melihat mama. Ujar Wulan, melangkah menuju luar, karena memang waktunya dia masuk kerja sudah tiba. Cek, nggak anak nggak suami sama aja, lebih mentingin kerjaan daripada saya. Gerutu Nyonya Ningsih. Sementara di tempat lain, keluarga bahagia itu sedang menikmati hari libur di halaman belakang yang ada kolam renangnya. Si kembar sedang berenang ditemani oleh dadinya, sang momi hanya duduk santai di kursi di pinggir kolam renang dengan memakan cemilan dan juga mangga. Momi, ayo ikut berenang. Ajak Axel. Nggak Momi males. Tolak Arumi yang entah kenapa melihat air sangat takut, mendadak badannya menggil, padahal sinar matahari pagi lumayan terik. Kamu kenapa sayang, kamu sakit? Cemas Dion langsung keluar dari dalam kolam. Tidak, hanya saja aku nggak suka sama air, rasanya dingin sampai ke tulang. Keluh Arumi. Dion heran dengan sikap sang istri, beberapa hari ini sangat aneh menurutnya. Kita udahan aja yuk, Bang. Sepertinya Momi tidak enak badan. Ujar Alexa. 85. Ya sudah ayo. Ucap Axel membantu sang adik keluar dari kolam renang. Loh, kalian kenapa sudah keluar? Tanya Arumi heran dengan anak-anaknya itu. Biasanya mereka akan berenang sampai siang.
Kamu udahan saja Mom, kasihan Momi lagi tidak enak badan, kita main di kamar aja yuk. Ujar Alexa. LD bagus. Seru Dion. Lalu mereka masuk ke dalam rumah. Sayang, kamu kapan terakhir haid? Tanya Nyonya Lia kepada sang menantu. DGG. Jantung Arumi langsung berdetak lebih kencang, mendengar pertanyaan sang mertua. Hai, kok jadi bengong? Tanya Nyonya Lia melambai-lambaikan tangan di depan wajah Arumi. Kaget Arumi. Nyonya Lia terkekeh melihat tingkah menantunya itu. Mama nanya apa tadi? Ulang Arumi. Kapan kamu terakhir datang bulan? Ulang Nyonya Lia. Sepertinya bulan ini sudah telat dia minggu deh ma. Lirih Arumi. Senyum di bibir Nyonya Lia mengembang sempurna mendengar penuturan sang menantu. Kamu periksa dulu Gi, semoga aja apa yang mama pikirkan jadi kenyataan. Ucap Nyonya Lia lembut, dan memberikan satu buah tes pack ke tangan Arumi. Arumi yang tahu apa maksud sang mertua langsung mengambil tes pack itu dari tangan mertuanya. Baik ma, aku akan memeriksanya, tapi andai itu gagal bagaimana? Lirih Arumi karena dia takut mertuanya terlalu berharap. Kalau gagal yang bikin lagi, nggak ada yang susah. Jawab frontal Nyonya Lia, tentu saja membuat wajah Arumi berubah merona. Istri aku kemana ma? Heran Dion melihat tidak ada istrinya di dalam kamar, tadi Dion mengurus anak kembarnya dulu, dan setelahnya ke dapur membuatkan sang istri teh jahe anget, setelahnya barulah dia masuk ke dalam kamar pribadinya dan sang istri, tapi tidak menemukan istri cantiknya itu. Lagi di kamar mandi, sahut Nyonya Lia santai, tapi masih duduk di pinggir tempat tidur. Dan apa yang dilakukan sang mama membuat Dion heran, karena mamanya tidak pernah berlama-lama di dalam kamarnya itu, apalagi kalau ada sepasang suami istri itu di dalam kamar, katanya sungkan, tapi hari ini tidak, sang mama masih betah duduk di pinggir kasur. Tumben mama mau berlama-lama di kamar abang? Tanya Dion. 86. Mama lagi nungguin menantu mama. Santai Nyonya Lia. Mama mau ajak Arumi kemana? Jangan diajak dulu ya ma, sepertinya istri abang lagi kurang sehat. Ucap Dion sopan, dia khawatir akan keadaan sang istri. Tidak kok, mama hanya ingin memastikan sesuatu. Ujar Nyonya Lia, dia senang anaknya sudah mulai posesif kepada sang menantu, itulah harapan Nyonya Lia dari dulu. Sementara di dalam kamar mandi sana, Arumi terpaku melihat garis dua di benda pipi itu, tak terasa air mata jatuh membasahi pipi mulusnya. Aku hamil lagi. Gumam Arumi, tangan kanannya langsung mengelus perut ratanya itu. Kok lama banget sih? Dion mulai cemas, apalagi tadi istrinya mengaku takut air. Dat, Momi mana? Tanya si kembar yang tiba-tiba juga masuk ke dalam kamar. Lagi di kamar mandi, sayang. Sahut Dion lembut, dan membantu kedua anak kembarnya naik ke atas kasur. Kenapa Momi lana sekali di dalam kamar mandi? Apa Momi tidur di sana? Tanya polos Alexa. Dedi lihat Momi dulu ya. Ujar Dion yang juga mulai gelisah. Dengan langkah terburu-buru Dion menuju kamar mandi, tangannya sudah terulur untuk membuka handle pintu kamar mandi, tapi kecepatannya kalah cepat, karena Arumi lebih dulu membuka dari dalam sana. Ceklek. Bunyi suara pintu terbuka dari dalam kamar mandi, tangan Dion hanya mengambang di udara, karena pintu telah terbuka dari dalam sana. Mas. Panggil Arumi serak dengan mata yang sudah sembab. Sayang, kamu kenapa hem? Panik Dion memeluk sang istri. Melihat kejadian itu, si kembar juga ikut meloncat turun dari kasur, dan berlari ke arah mominya. Momi kenapa? Tanya kedua anak kembar itu dengan paniknya. Dedi nggak nakalin Momi kan? Tanya Axel tiba-tiba. Dion langsung melotot mendengar ucapan anaknya itu,
bisa-bisanya dia menuduh seperti itu. Sembarangan, mana ada Dedi nakalin momi kalian. Ketus Dion. Nyonya Lia hanya terkekeh melihat drama keluarga sang putra. Gimana hasilnya, sayang? Tanya Nyonya Lia pada intinya. Aku. 87. Bagaimana hasilnya sayang? Tanya Nyonya Lia dengan antusias. Aku. Gugup Arumi. Kamu kenapa sayang? Tanya Dion panik. Arumi memberikan tes pack yang nampak di situ ada garis duanya. Apa ini? Kamu kena COVID sayang. Panik Dion menatap tes pack yang ada di tangannya. Pak. Nyonya Lia sangat gemes dengan kelakuan anaknya itu, langsung saja dia memukul kepala Dion dengan sedikit kencang. Au. Sakit ma, kenapa kelapa abang dipukul? Ringis Dion memegang kepalanya. Nyonya Lia hanya memutar mata malas, lalu merebut tes pack yang berada di tangan sang anak. Arumi yang tadi ingin menangis, jadi berubah kesal dengan kebodohan sang suami, bisa-bisanya dia dibilang kena COVID. Ini benaran sayang, dugaan mama benar. Ujar Nyonya Lia terlonjak girang, lalu memeluk Arumi dengan sangat bahagia, dan tidak lupa dia mendaratkan banyak kecupan di wajah menantunya itu. Ma, kenapa mama senang istri abang kena COVID? Jahat banget mama, kalau istri abang meninggal gimana? Kesal Dion tidak terima melihat sang mana yang sangat bahagia. Dasar sableng, otaknya hanya digunakan untuk perusahaan aja, tapi nggak digunakan untuk yang lainnya, pantas istri kamu kabur. Celetuk sang mama dengan sinis. Astaga, Dion. Mama pas hamil kamu makan apa ya? Perasaan vitamin dan makanan yang mama makan bergizi semua, tapi kenapa kamu terlahir bodoh sih? Gerutu Nyonya Lia frustasi dengan anaknya itu. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Tuan Aditya yang menjulurkan kepalanya ke dalam kamar Dion dan Arumi itu. Tadi dia mau turun ke lantai bawah, namun mendengar ribut-ribut di kamar sang anak. Ini anakmu terlalu bodoh. Kesal Nyonya Lia. Cek, anak kita berdua ma, orang bikinnya berdua kok, masa sudah jadi nggak diakui. Cibir Tuan Aditya yang tidak terima disalahkan seorang diri, pasti anaknya itu berbuat salah makanya istrinya murka. Nyonya Lia hanya bisa mendengus kesal. Ada apa sih? Dari tadi papa nanya tapi nggak dijawab. Tanya Tuan Dion pagi. Ini loh. Ujar Nyonya Lia memberikan tes pack ke tangan sang suami. 88. Wah, papa mau dapat cucu lagi. Pekik Tuan Aditya dengan mata berbinar menatap tes pack di tangannya itu, lalu memandang ke arah Arumi dengan sangat bahagia. Terima kasih sayang, kamu benar-benar membuat kami bahagia, terima kasih telah memberikan kami cucu lagi. Ucap Tuan Aditya penuh kasih, lalu memeluk Arumi, tidak lupa melabuhkan kecupan sayang di puncak kepala menantunya itu. Tentu saja perlakuan kedua mertuanya itu membuat Arumi terharu. Maksudnya apa sih, anak? Anak apa? Tanya Dion yang belum juga connect. Astaga, Dion. Kamu ini benar-benar ya. Bentak sang mama. Apa sih ma, dari tadi aku dimarahin mulu, aku kan nggak ngerti. Ujar Dion dengan muka ditekuk. 1. Dedi, alat yang diberikan Momi ke nenek tadi itu adalah alat untuk mengetes kehamilan, bukan alat untuk tes kena COVID, Dedi nggak ngerti juga. Sekarang itu dia perut Momi ada adik bayinya, adik kami. Ujar Axel yang ternyata lebih pintar dari sang Dedi. Sementara Alexa sudah lebih dulu memeluk sang Momi dan mencium sayang perut Mominya, karena mendengar dia akan mempunyai adik. Serius? Pekik Dion yang baru connect. Yang lain hanya memutar mata malas melihat tingkah Dion. Sayang, kita punya anak lagi. Isak Dion terseduh-seduh memeluk sang istri. Arumi hanya menganggukkan kepalanya. Terima kasih sayang, terima kasih.
Kamu sudah mau kembali mengandung buah hati kita, kali ini Mas akan selalu ada untuk kamu, dan akan siap siaga saat kamu butuhkan. Ujar Dion sungguh-sungguh. Dedi, kalau nanti dedek bayinya sudah lahir, apakah Dedi masih sayang sama kami? Tanya Alexa tiba-tiba. Tentu saja Dedi dan Momi akan selalu menyayangi kalian, kalian adalah kesayangan Dedi. Ujar Dion lembut. Benarkah? Tanya Alexa meyakinkan sang Dedi. Tentu saja, kenapa adek berpikir begitu? Tanya Dion. Aku hanya takut saja, Dedi tidak akan menyayangi kami, karena telah mempunyai adik bayi yang lucu. Ucap Alexa berkaca-kaca, anak itu takut sang Dedi tidak menyayanginya lagi, karena dia baru saja mendapat kasih sayang dari dadinya, dan kini sudah akan hadir adik baru, tentulah gadis kecil itu sangat takut, kebahagiaannya kembali akan terenggut. Tenang saja, kalau Dedi tidak sayang sama kita kembali saja ke negara X dan kita tinggal sama Aunty Ambar, dan sama Om. Ucapan Axel langsung disela oleh Dion.